Selanjutnya penulis menerka apakah ternyata tidak ada jiwa pejuang dan watak kesatria di diri Gus Baha, wallahu a'lam bishawab. Ini Mas Saifuddin Haka itu menurut saya seolah-olah itu memaksa Gus Baha harus bicara. Begitu dengan melihat gaya tulisannya beliau. Tapi menunjukkan begitu juga. Menurut saya ya begitu sama. Karena apa? Begini, dulu itu Gus Baha sering apa? Mengutip hadis. Ya mungkin itu kalau videonya Gus Baha itu kan rata-rata nggak ada videonya Gus Baha, cuma suara begitu. Itu mungkin ya suara pengaji beliau. Bukan ngaji satu waktu cuma diputar di beberapa akun. Itu yang hadis-hadis apa yang berbunyi idza zaharatil fitanu wal bid'ah itu. Idza zaharatil fitanu wal bid'ah wa sabu ashabi. Nah, itu fal yuzhir al-alim ilmahu. Terus waman lam yaf'al dzalik alaihi lanatullah. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adam ajma'in. Al-marfu' al-dzikri fil malaikah al-muqarrabin. Wa ala alihi ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Alhamdulillah. Setelah sekian lama tidak konten bersama Mbak Idham, kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada saya untuk kembali ngobrol-ngobrol ilmu tentunya, dan ilmu yang sangat penting pada masa 2024 ini bersama Mbak Idham Ula. Mudah-mudahan Mbak Idham senantiasa selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berjuang di perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah untuk memberi muqabalah perbandingan bagi kaum muslimin pencinta dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menentukan sikap cintanya kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi sebagai bentuk mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehat Mbak Idham? Alhamdulillah sehat. Masih mengakui dzurriyyah Ba'alwi sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi? Tidak. Oke Mbak Idham, masih takut sama istrinya Mbak Idham? Masih istiqomah ya. Oke, kali ini kita diberi kesempatan untuk membacakan sebuah esai yang ditulis oleh salah seorang wartawan, ini teman saya. Mudah-mudahan beliaunya ini Mas Saifuddin Haka senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dan pertolongan sehingga untuk bisa terus berkarya dalam esai-esainya, dan kita yang membacakan juga senantiasa mendapatkan rahmat untuk bisa memvideokannya sehingga benar-benar amah manfaatnya. Amin. Kali ini esai yang sangat menarik Mbak Idham. Kita menunggu Gus Baha untuk segera mengomentari, dan bukan hanya kita, banyak dari kaum Nahdliyin tentunya untuk menunggu Gus Baha ikut berkomentar dalam polemik Nasabi ini. Maka kali ini kita akan membacakan kitab Isai Menunggu Gus Baha. Sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah dulu kepada musonifnya, Mas Saifuddin Haka. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa isai ini telah ditaskih oleh Panglima Perjuangan Wali Songo Indonesia Syarif Muhammad Abbas Bilyasi bin Yai Fuad Hashim Butet Cirebon. Jadi jangan khawatir, isai ini sudah ditaskih oleh Panglima kita Mbak Idham. Nah, nanti tugasnya jenengan menyimak apa yang saya bacakan. Kalau tarkibnya ada yang salah, silahkan dibetulkan. Kalau tasrifnya ada yang enggak sesuai, ada yang syad, silahkan dibetulkan dengan kaidah-kaidah tasrif yang sudah panjenengan pelajari sampai hari ini, kan masih tasrif panjenengan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari da'watihi fid dharain. Amin. Tetap kayak gitu Mbak Idham, walaupun Mas Sapuddin akan nyusunnya adalah kitab isai kan, tetap kita menghargainya sebagai karya yang ada manfaatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu menunggu Gus Baha. Kitab ini menerangkan tentang menunggu Gus Baha. Apa yang ditunggu? Ya, tentunya ilmu-ilmu beliau yang berkaitan dengan polemik nasab Pak Alwi yang menjadi berita besar bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, Mbak Idham ya. Oke, Mbak Idham. Sebuah isai kritik bahwa tidak selamanya diam itu emas. Betul, Mbak Idham ya? Betul. Iki mikir aja nang kene ya mantan mengene iki ben suara mereka juga metu. Ada istilah memang ya, waman somatan aja itu hadis atau bukan Mbak Idham? Nggak tahu saya. Kayaknya makalah itu, waman somatan aja, siapa yang diam maka akan selamat. Tetapi tidak selalu diam itu menyelamatkan. Ya kan, tidak semuanya diam itu menyelamatkan. Bahkan katimul ilmi malahun, orang yang menyimpan ilmu terlaknat, dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka agar tidak dinamakan sebagai katimul ilmi, dia harus berbicara walaupun bolehlah dengan tindak tanduk dan seterusnya. Ini judulnya menunggu Gus Baha, sebuah isai kritik bahwa tidak selamanya diam itu emas. Karena ini selama ini Gus Baha kan masih diam begitu Mbak Idham ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sosok yang satu ini begitu istimewa dalam 5 tahun belakangan ini. Istimewa betul, Gus Baha. Menusuk dalam hati keilmuan kita, Gus Baha. Beliau secara natural menyederhanakan atribut busana dan perilaku kekiaiannya. Betul Mbak Idham ya. Beliau kemana-mana memakai kostum itu saja kan, pakai bajunya juga kadang kan kayak gini kan. Oh ya sama kalau pacian kan kayak gini sampean. Agar mincis sih. Kalau sekarang pakai belangkon. Gus Baha selalu seperti itu. Tampilannya sederhana, tetapi ilmunya kan luar biasa. Bahkan sandalnya juga sandal teplek. Apa itu istilahnya Mbak Idham, sandal teplek? Sandal jepit, sandal jepit yang murah itu loh, yang 8 ribuan itu. Masya Allah. Sontak menjadi pembeda di antara kiai-kiai yang mengapung berdakwah di media mainstream maupun media digital. Nah, Gus Baha lain daripada yang lain. Kiai-kiai mungkin tampilannya kan beda kan. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai gini-gini ini? Imamah ya kan, pakai sorban, pakai udeng-udeng kayak gitu. Kalau Gus Baha tetap sederhana. Tidak mementingkan hal itu sama sekali, atau mungkin ada tujuan juga tidak tahu kan kita. Tradisi khas ala pesantren tradisional dibawanya kemana-mana, bahkan di forum-forum ilmiah dan birokrasi, bahkan di kampus-kampus tetap seperti itu Gus Baha. Terkadang terkesan begitu angkuh untuk menyelamatkan marwah ilmu, sehingga marwah keilmuan Gus Baha seolah-olah tidak dicerminkan lewat custom yang dia gunakan. Seharusnya Gus Baha itu pakai imamah yang besar, sorbannya yang besar kan, sesuai dengan keilmuannya, tapi tidak. Maka mungkin Mbah Musonef ini, Mbah Saifuddin ini mengatakan angkuh begitu. Lanjut Mbak Idham. Loh kamu ngopi mulu, saya kan juga pengen ngopi, ntar dengerin saya dulu dong. Ya. Terkadang terkesan begitu angkuh untuk menyelamatkan marwah ilmu. Ilmu iku diparani dudu sing marani gitu. Timba gue marani sumur, dudu sumur marani timba. Mbak Idham. Banjir yang Beliau mencoba selektif dalam menerima undangan untuk mulang ngaji. Hanya keluarga yang lebih dan pernah sepuh serta guru dan keluarganya beliau berkenan memenuhi undangan. Dan dengan undang Gus Baha sampai mencer nggak bakal rawuh beliau kan, karena tingkatan sampean beda. Apa sama Gus Baha? Tingkatannya sama Gus Baha apa beda? Ya satu level sebenarnya saya dengan Gus Baha. Oh begitu, satu level dengan Gus Baha. Ya. Sama-sama waliullah. Bukan. Sama-sama apa ini? Alim. Bukan. Apa itu? Sama-sama bukan nabinya. Oh, sama-sama bukan nabi. Oke. Malah pakai nabi sampean. Oke. Lanjutkan Mbak Idham.
Beliau adalah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dari Rembang, masyhur disebut sebagai santri kesayangan Mbah Maimun Zubair. Allahumma gfirlah wa nawwar dhurihah. Santri kesayangan Mbah Maimun Zubair ini, Gus Baha. Kealimannya menyeruak tidak hanya di bilik-bilik pesantren. Alimnya beliau itu kemana-mana, tidak hanya di dunia pesantren saja, tetapi menyelinap di auditorium, audit ya sebenarnya ya. Ini salah nuskah ini. La'ala swab auditorium ya. Auditorium kampus, bahkan mampu menembus auditorium Departemen Keuangan. Gus Baha ini, ya Allah, yang konon banyak dihuni orang-orang cerdas, tetapi hanya segelintir saja yang pernah mengenyam dunia pesantren. Di antara mereka bertestimoni merasa tercerahkan dengan pengajian model Gus Baha yang bersifat logis dan mengedepankan Islam yang universal, tidak pernah menghantam secara frontal salah satu aliran atau golongan Islam. Beda sama jenengan frontal banget ini, jenangnya mana-mana ini. Ini Gus Baha mau diserang ini apa enggak secara frontal, Mbak Idam? Diserang apa enggak ini masalah Pak Alwi? Ya, Bentar. enggak tahu ya. Dengarkan dulu itu. Oh gitu. Apa gantian ini saya mau ngerokok? Enggak, saya dulu buat saya. Baik. Ada satu hal yang menggelitik penulis dari sosok kiai yang satu ini. Dari pengajiannya sempat menyinggung beberapa kaum ateis yang terpelajar dan cerdas menjadi Islam kembali, Mbak Idam. Ateis menjadi Islam kembali dan menjadi muslim yang beriman. Beberapa pertanyaan dari Sitifas akademika, baik dari level mahasiswa sampai doktor, mampu beliau jawab dengan lugas. Bahkan selevel Sri Mulyani Indrawati, ikon wanita cerdas yang dimiliki Indonesia saat ini, kedapatan bersimpuh sila ngaji bareng Gus Baha. Menteri Keuangan kita ngaji bersimpuh di depan Gus Baha. Yang tidak sama sekali kedengaran adalah statement beliau terkait dengan polemik Bani Alawi. Kok langsung ke sini? Sebentar. Bersimpuh sila ngaji bareng Gus Baha. Oke, ini tentang Gus Baha ya. Oh, begitu hebatnya beliau. Dari bilik pesantren sampai dunia. Menteri Keuangan juga bersimpuh di depan Gus Baha, Mbak Idam. Kalau jenengan juga kadang begitu, ada perempuan yang bersimpuh di depan jenengan ngaji kan gitu kan, istrinya jenengan. Ya. Ya. Baik. Nah, ini terkait dengan polemik resep ini, Mbak Idam. Yang tidak sama sekali kedengaran adalah statement beliau terkait dengan polemik Bani Alawi yang menyebut diri dengan panggilan Habib dan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata dari hasil tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus Baha belum sama sekali menyentuh ini. Nah, baik, lanjutkan. Di mana Gus Baha yang mempunyai logika yang sangat cemerlang ini, di mana dalam hal ini Gus Baha di mana? Posisinya di mana? Kita ingin tahu sebenarnya dan menunggu. Posisinya di mana Gus Baha yang ilmunya luar biasa, logikanya luar biasa, dan apa kita tahu sendiri bagaimana beliau, tetapi dalam polemik resep ini kita belum tahu posisinya di mana. Begitu, Mbak Idam. Dalam 1 tahun terakhir penulis mencoba menerka-nerka. Ini penulis yang menerka-nerka ini. Kan walaupun saya juga sering menerka-nerka Gus Baha gini kan juga seperti itu. Jangan juga kayak gitu pasti kan. Ada apa dengan Gus Baha? Yang penulis ketahui dengan kealiman dan ketangkasan dalam membedah kitab, seharusnya selevel Gus Baha dengan fenomena kenyataan dari 3 uji ilmiah, baik dari uji kesejarahan, uji kenasaban, dan uji biologis genetika. Kalau kemarin ditambahkan 4 lagi jadi 7, dengan sama Mbak Nadine kan, dari segi akhlak, dari segi matematik, dan apalagi filologi dan seterusnya, ada 7. Para Habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW ternyata ditemukan habaib tersebut bukan sebagai keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Gus Baha dalam hal ini kok belum menyentuh, padahal ini sudah begitu banyak sesuatu yang saya kira sudah sangat-sangat logikanya Gus Baha sudah ikut berbicara begitu, atau saking hati-hatinya atau bagaimana kan ini belum tahu.
sebagai wujud kecintaannya kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sebentar ini loncat. Sebagai ilmuwan Islam yang bertanggung jawab ini, masih nyorti Gus Bah. Sebagai keilmuan Islam yang bertanggung jawab dengan kesadaran logika berpikirnya harusnya tertarik dan ikut mendalami perihal polemik ini. Seharusnya begitu. Sebagai wujud kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka ikut membersihkan serta mensucikan nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti ini dengan perangkat yang dimiliki atau dalam kalangan pesantren dikenal dengan ilmu alat, seyogyanya sebagai ilmuwan Islam tradisional, beliau ikut membedah perihal ketidaknyambungan para habaib sebagai zuriat Kanjeng Nabi. Penulis meyakini dengan kitab-kitab yang sama yang dijadikan referensi literasi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, beliau mampu membaca dan memahami serta mampu menyimpulkan. Seharusnya begitu, Mbak Idam. Dari berbagai fenomena kitab-kitab yang sudah bersebaran kemana-mana kan, kitabnya Kiai Imaduddin Usman, kemudian kitabnya Pak Alwi sendiri dan kitab-kitab yang lain begitu banyak sudah, di mana Gus Bah pasti memahami ini, Mbak Idam, ya kan? Satu hal yang tidak bisa dielakkan adalah setelah menemukan kebenaran ilmiah, beliau tidak bisa lagi berhujjah untuk dirinya sendiri saja, karena menghormati Nabi Muhammad SAW dan keturunannya adalah bagian dari agama. Di mana hal ini Gus Bah itu tidak bisa untuk mementingkan diri sendiri, memilih diam misalkan begitu, Mbak Idam. Sehingga penulis ini mengatakan bahwa tidak selamanya diam itu emas, yakni diamnya Gus Bah, karena ini sudah menyangkut marwah kesucian nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ilmuwan Islam, beliau mempunyai kewajiban untuk ikut menyampaikan kebenaran. Wah, ini menurut musonef kita, Mbah Saifuddin Haka ini mengatakan bahwa Gus Bah memiliki kewajiban. Berarti kalau tidak dilakukan dosa nanti, Mbak Idam? Ya. Wajib. Ya, wajib ini wajib ya. Untuk menyampaikan kebenaran, izharul batil. Izharul batil. Untuk menyampaikan kebenaran, ya izharul batil, menampakkan mana yang batil agar tidak diikuti oleh orang banyak, begitu maksudnya. Mengutip analisa dari Gus Abbas Bunte dalam melihat fenomena yang terjadi atas polemik Pak Alwi ini, idharul batil, dan hal ini Mas Saifuddin Haka mengutip dari dawuhnya Gus Abbas, begitu Mbak. Oke, dimunculkannya kebatilan diharapkan pemegang otoritas yang ada dapat menjalankan fungsinya dalam rangka al-irsyad wa da'wah sebagai implementasi dari kandungan kitab suci Al-Quran surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil wa qul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dalam polemik ini, maka menurut penulis bahwa kaitannya dengan Gus Bah, seharusnya Gus Bah sudah bergerak untuk izharul batil. Mana yang batil? Yang menurut kita itu kan memang Pak Alwi yang batil, mengisbat dirinya sebagai zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadikan ulama-ulama kita sebagai benteng hujah mereka. Ini adalah kebatilan yang seharusnya oleh Gus Bah segera diilharkan, ditampakkan sebagai bentuk kewajiban beliau sebagai seorang ilmuwan Islam, begitu Mbak Idam. Oh, mungkin ini sudah terlalu panjang saya ngobrol, Mbak Idam. Saya bacakan ini masih ada nanti. Ini sampai sini. Monggo Mbak Idam, komentarnya Mbak Idam bagaimana ini? Kenapa Gus Bah sampai saat ini masih diam? Atau diamnya beliau itu karena as-sukutu alamatun na'am, mengiyakan bahwa Pak Ali adalah sebagai zuriyah Kanjeng Nabi? Kalau penjenengan tanya kenapa sampai detik ini Gus Bah masih diam, ya saya nggak tahu. Saya kan tidak bisa menyelami alam pikir beliau. Iyalah, yang masa saya suruh menebakkan bukan maksud saya. Yang jelas jenengan bagaimana masalah nanti Gus Bah bagaimana kan kita tidak tahu, memang kita lagi menunggu kan begitu. Silahkan Mbak Idam. Yang jelas orang kalau semakin alim itu kan pertimbangannya semakin banyak, ya kan? Satu. Tapi di sisi lain potensi untuk beralibi juga semakin pandai juga. Iya kan? Maksudnya bagaimana itu? Coba diterangkan yang jelas. Loh, orang semakin alim itu kan pandai berkelit juga. Jadinya peluang untuk berkelit loh.
Saya tidak mengatakan Gus Baha dalam hal ini akan beralibi atau berkelit, enggak. Cuma kan saya mengatakan orang semakin alim ya, kan otomatis peluang untuk beralibi kan semakin pandai. Iya kan? Ya kan, walaupun sosok orang tersebut itu tidak beralibi, tapi diamnya pun itu dianggap ilmu. Nah ini yang bahaya. Oke. Nah Gus Baha kan sebagai figur sosok orang yang lekat dalam diri beliau itu sudah tersematkan beliau orang yang alim, mufassir, mufakih dan sebagainya. Iya kan? Mutasawwif juga. Untuk posisi beliau kok diam, ini juga sudah mengandung ilmu. Nah ini kan yang bahaya. Kesimpulan ilmunya itu seperti apa, itu yang bahaya begitu ya? Iya, begitu. Maka menurut saya itu tetap, saya setuju dengan ini apa? Iya Mas Saifuddin, siapa? Mas Saifuddin Haka ini. Saya setuju dengan tulisan beliau. Sosok seorang Gus Baha itu untuk masalah ini menurut saya jangan diam, harus memberikan statement. Mungkin begini juga Mbak Idwam, kenapa Gus Baha belum berbicara? Karena menimbang betul kalau sampai berbicara baik mendukung maupun tidak, baik senada dengan Kiai Mat ataupun tidak, nanti motornya lebih besar, mungkin begitu, motornya lebih besar. Ya itu mungkin ya, itu kan hanya mungkin menurut panjenengan, tapi kalau menurut saya tetap harus berbicara karena ini sudah. Sebentar, bukan motornya lebih besar ya, nanti saya juga pernah kritik ini. Manfaatnya lebih kecil begitu Mbak Ida. Oh manfaatnya. Iya, saya nggak bisa manfaatnya lebih kecil. Oh kalau manfaatnya lebih kecil ya sudah. Mungkin begitu, lebih baik diam itu lebih banyak manfaatnya. Saya nggak bicara motorot ya. Iya. Iya kan? Iya. Soalnya saya ingin kaitan begini Mbak Idwam. Al-Kais man ikhtaro bainal khairain. Begitu saja. Nah, orang yang cerdas memang mampu memilih di antara dua hal yang paling baik. Dua hal yang baik semua loh. Dia mampu memilih mana yang terbaik begitu. Jadi saya yakin dia Gus Baha adalah yang terbaik pada saat ini. Walaupun tetap kita sebagai orang yang mengagumi beliau itu berhak untuk menunggu kan begitu, dan juga punya hak untuk menyimpulkan karena beliau diam. Iya kan? Betul. As-subutu alamatun na'am, misalkan kita pakai hujah tersebut, Gus Baha Kiai Mat seperti ini kok diam, berarti Gus Baha setuju dengan Kiai Mat, kan boleh-boleh saja begitu. Cuma kan ambigu jadi. Ambigu maksudnya bagaimana? Ya dengan diamnya Gus Baha itu dijadikan sebagai alat seolah-olah mendukung kita ya juga bisa, seolah-olah mendukung Pak Lawi kan bisa juga. Iya ya jelas lah begitu. Artinya kita sebagai pendukungnya Kiai Mat kan tetap sah mengatakan Gus Baha mendukung kita karena beliau diam, kan begitu. Ya kan? Karena justru saat ini yang sedang apa istilahnya ya, menafikan nasabnya Pak Alwi kan Kiai Mat. Nah ini ada Gus Baha, lihat ada orang yang menafikan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi kok diam, berarti setuju gitu. Artinya hal itu karena Gus Baha diam dan diamnya adalah ilmu, kita tidak bisa disalahkan ketika mengambil kesimpulan seperti itu Mbak Idwam. Cocok. Mau lanjutkan Mbak Idwam, kenapa Gus Baha masih diam? Saya masih merokok gini, lanjutkan dulu. Katanya jangan satu level dengan Gus Baha. Iya satu level, sama-sama bukan nabi. Malah ikut merokok sampean. Bukan sama-sama kiainya, bukan sama-sama ulama, tapi sama-sama bukan nabi. Artinya tidak maksum lah. Ya jelas begitu. Oke, saya lanjutkan aja ini bacanya ya, Mbak Ida. Ya, lanjut dulu. Minta cocok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, terkaan selanjutnya, apakah karena pokewuh dengan guru-guru utamanya, apa karena memang rikuh pokewuh, tidak enak, sungkan. Mbah Maimun Zubair yang semasa hidupnya gandeng renteng dengan para habaib, dan termasuk guru beliau kan putra Mbah Maimun kan juga sekarang dukung Pak Alwi kan, Gus Najeh, atau mungkin karena itu ya bisa saja. Karena kan diam, kan seseorang boleh saja menyimpulkan apapun. Lanjutkan dulu. Ya,
Penulis meyakini jikalau Mbah Maimun Zubair al-Maghfur masih ada di tengah-tengah kita dan mengetahui ada generasi muda NU yang mendapatkan temuan ilmiah terkait dengan ketidakadaannya bukti ilmiah bahwa habaib keturunan Nabi, beliau akan mengambil sikap yang tegas dan elegan berpihak kepada kebenaran. Mas Saifuddin menyimpulkan bahwa andai saja Mbah Maimun Zubair Allah yarham masih ada pada saat ini, beliau pasti akan memberikan arahan terhadap mana yang benar. Begitu Pak Idam. Tidak takut dengan pekewuh ini itu dan seterusnya. Ini menurut Musonef. Saya juga bisa berandai sebenarnya. Ya gimana? Andaikan Imam Ghazali itu hidup di tahun ini dengan keilmuan Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu saya menerka-nerka pasti beliau melawan Pahlawi juga. Begitu ya. Kenapa kok bisa demikian? Lawan di kitab Ihya kan sudah jelas itu. Oh iya. Yang dzurriyyah Nabi asli saja beliau kritik, padahal dalam hal urusan hati ada seseorang kok merasa aman karena nasabnya, maka Imam Ghazali itu mengkritik, padahal itu urusan hati loh. Nah ini urusan makam, urusan membelokkan sejarah, dawir, jual minyak wangi bawa nasab, mau ngapa-ngapa bawa nasab, pasti itu sudah apa namanya parah kebatilannya. Pasti Imam Ghazali mengkritik itu, menurut saya begitu. Apalagi kalau beliau kok ikut meneliti nasab Ba'alwi dan punya kesimpulan sama seperti Kiai Imad, ya otomatis lebih keras lagi. Begitu. Aneh Imam Ghazali. Iya itu. Itu dengan mensejajarkan, mengandaikan dua orang. Iya. Satu mengandaikan Gus Bahar bicara, andaikan siapa? Imam Ghazali ada. Oke, lanjutkan Mbak Ilham. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Nah, sepanjang penulis lihat dan sepanjang penulis dengar di media digital semasa hidupnya, Mbah Maimun tidak pernah menyebut marga dari habaib. Yang penulis ketahui, beliau hanya menyebut Habib Al-Husaini. Demi kemaslahatan umat, penulis meyakini Mbah Maimun Allah yarham akan tersenyum jika ada santrinya yang ikut menyuarakan, begitu Mbak Idam. Menyuarakan apa? Kebenaran ilmiah akan nasab habaib yang ternyata bukan dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah salah satu tokoh yang sangat mencintai bunda dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sehingga beliau itu sangat-sangat mendalami dan meresapi ketika ada syair yang itu yang berbunyi apa? Gimana? Bi Khadijah Al-Kubra wa Fatimah Az-Zahra sa'tuna bid dunya fauzuna fil ukhra, kan begitu. Mbah Maimun luar biasa. Sehingga dengan demikian Mbah Maimun pasti akan bangga ketika melihat santrinya, terutama di Gus Bahar gitu ya, maksudnya penulis ikut menyuarakan sebuah kebenaran. Dan tentunya diarahkan bahwa kebenaran yang sudah ada adalah dinafikannya habaib yang selama ini mengklaim sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjutkan ya, ini selesaikan. Keberadaan Gus Bahar sangat strategis dalam polemik nasab habaib ini. Keberadaan Gus Bahar posisinya sangat strategis, baik bang. Dikarenakan beliau identik dengan pengajian-pengajiannya yang lintas audiens serta menguras logika. Di samping itu maksudnya gimana ini? Di samping itu pesantren, di mana beliau digodok dan dibesarkan di sarang. Ini mungkin ada kalimat-kalimat yang terbuang sehingga saya susah untuk menerkibnya, baik bang. Maksudnya selain itu Gus Bahar adalah sosok yang berada di dunia pesantren dan digodok dan dibesarkan di sarang. Rembang adalah salah satu pesantren yang masyhur dengan bahsul masailnya dan kebesaran madrasah Al-Ghazaliyahnya yang terkenal banyak mencetak kiai yang alim. Jika Gus Bahar tidak segera mengambil sikap, dikhawatirkan malah terkontaminasi oleh habaib Pahlawi dan dimanfaatkan sebagai salah satu ilmuwan yang menjadi benteng mereka. Nah itu. Nah, sebentar, ini saya tutup dulu, dan nanti baru itu dengan syarih. Ya, orang syarih itu kan bebas mau mengkritik musonef kan begitu, walaupun tetap
lebih utama musonef, Pak Idam ya, karena musonef adalah yang utama. Oke, selanjutnya penulis menerkap, apakah ternyata tidak ada jiwa pejuang dan watak kesatria di diri Gus Baha? Waduh, keren ini. Ya ini sah-sah saja kan, kita siapa Mas Saipudin Hakim punya perasaan seperti itu. Terkaan seperti itu kan sah berada di diri manusia, siapapun yang mencintai Gus Baha. Apakah tidak ada jiwa kesatria di dalam diri Gus Baha? Wallahu a'lam bishawab. Indonesia 1 Agustus 2024. Al-Fakir Saifuddin Haka. Ya Allah, ini Pak Idam. Nah, ini sudah selesai Mas Saifuddin ya. Misalnya luar biasa dengan ditunggu ini main ke Sidarjanya ini sama Mbak Idam. Sama-sama kita kumpul 3 orang, nanti saya, jenengan dan Mbak Idam, kita bicara ngobrolin manusia yang paling menakutkan di muka bumi ini, bukan habaib tapi istri kita masing-masing. Oke, Mbak Idam, monggo Mbak Idam. Ini katanya mau komentarin. Udah ditutup ini, wallahu a'lam bishawab sudah. Ya, saya itu sangat apa namanya ya, memberi apresiasi terhadap Mas Saifuddin Haka ya. Ya. Kelalen bae jenenge. Mas Saifuddin Haka. Saya itu tadi itu yang apa ya, kalimat yang sangat menohok bagi saya itu yang terakhir itu tadi ya, apa sih ini yang terakhir? Apa tidak ada jiwa kesatria dalam diri Gus Baha? Nah, itu sangat berani beliau. Selanjutnya penulis menerka apakah ternyata tidak ada jiwa pejuang dan watak kesatria di diri Gus Baha, wallahu a'lam bishawab. Ini Mas Saifuddin Haka itu menurut saya seolah-olah itu memaksa Gus Baha harus bicara. Begitu. Dengan melihat gaya tulisannya beliau. Tapi menunjukkan begitu juga. Menurut saya ya begitu. Sama. Oh, karena apa? Begini. Dulu itu Gus Baha sering apa? Mengutip hadis. Ya mungkin itu kalau videonya Gus Baha itu kan rata-rata nggak ada videonya Gus Baha, cuma suara begitu. Itu mungkin ya suara pengaji beliau. Bukan ngaji satu waktu cuma diputar di beberapa akun. Itu yang hadis-hadis apa yang berbunyi idza zaharatil fitanu wal bid'ah itu. Idza zaharatil fitanu wal bid'ah wa sabbu ashabi. Nah, itu fal yuzhir al-alim ilmahu. Terus waman lam yaf'al dzalik alaihi lanatullah. Nah, itu. Ngeri. Wal malaikati wan nasi ajmain, begitu kan? Wal malaikatu wan nasu ajmain. Iya. Ajmaun. Enggak bener wal malaikatu wan nasi ajmain. Nah, itu. Terus. Nah, posisi sekarang ini kan memang kalau menurut saya itu kan memang sesuai dengan hadis ini. Posisi era sekarang yang dengan adanya polemik nasab di Indonesia itu kan hadis tersebut itu menurut saya sangat apa namanya pas sekali ketika beliau itu menyikapi kondisinya seperti itu ya. Al-fitan sudah merambah mana-mana, sejarah dibelokkan, NU difitnah PKI, terus macam-macam, Indonesia dibilang tauhid dan sebagainya, ya kan? Ya kita dihina, bid'ah. Loh, mereka juga bid'ah juga itu. Apanya itu yang bid'ah? Loh ya banyak cerita-cerita khurafat mereka. Bisa memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Bisa mengatur malaikat. Macam-macam lah itu. Terus yang ketiga apa tadi? Sabbu ashabi. Nah itu misuh-misuh. Nah, kiai-kiai Nusantara kan sudah banyak sekali yang dicemooh orang klan Ba'ali. Iya betul. Iya kan? Maka hadis ini untuk konteks kondisi sekarang itu fal yuzhir alim ilmahu itu wajib, benar ya apa yang dikatakan. Itu kan fal yuzhir pakai amar. Nah, itu amri menggunakan lam amr itu perintah. Nah, itu hadis tersebut itu kan sering dibawa oleh Gus Baha.
Ya mungkin beliau pas ceramah apa hanya satu kali, mungkin cuma videonya diputar-putar. Cuma saya sering dengar Oh iya iya. dengar video tersebut dengan suara Gus Baha tersebut di YouTube ketika menyampaikan hadis itu tadi. Maka posisi sekarang beliau itu Fal yuzhir uh, ilmahu. waman lam yafal, malah kita nanti dilaknat semua. Iya. Wal malaikah wan nas ajmain. Ini malah repot kan. Oke, Iya oke, kan. oke, oke. Nah, ketiga-tiganya kan tadi fitnah, terus mencaci maki itu kan sudah realitanya itu kan memang fakta sudah terjadi beneran. Ya, al-fitan Eh, ayah dari penipuan, kemudian iya. pencabulan, ya kan fitnah yang besar itu kan pemalsuan, kemudian ya banyak banget kan fitnahnya, Pemalsuan makam, masih banyak banget. sabul ashab, dan Itu. ulama kan warasatul anbiya. Nah iya. Nah itu mungkin posisinya bisa disamakan karena saat ini sudah tidak ada ashab, sahabat kanjeng Nabi kan sudah tidak ada. Mungkin posisinya bisa tidak harus mereka-mereka yang sudah tidak ada kan begitu Mbak. Iya. Termasuk ulama-ulama zaman sekarang kan bisa masuk ashab juga. Maksudnya konteksnya dalam sekarang kan bisa sudah dimaknani. terjadi begitu. Iya, Maka hendaknya al-alim idharul ilmi. Nah, Ya, sehingga betul-betul tahu mana yang batil dan mana yang hak. iya. Walaupun nanti misalkan Gus Baha mengeluarkan ilmunya bahwa Gus Baha tetap meyakini Habaib sebagai utusan Kanjeng Nabi, begitu Mbak Islam. Iya. Mungkin intinya bahwa menurut Musonef Isa ini Mbah Saifuddin HK dan juga menurut Mbah Idham dalam konteks ini, dalam posisi ini, dalam kondisi seperti ini sudah seharusnya al-yuhir al-alim wa ilmah. Orang yang alim khususnya Gus Baha ditunggu betul kapan komentarnya terkait dengan polemik nasab ini. Mungkin begitu Mbak Idham. Ya. Ini dulu saudara-saudara tentang menyikapi Gus Baha yang sampai sekarang masih diam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu mana yang hak dan kita mampu mengikutinya, dan tahu mana yang batil dan kita mampu menjauhinya, sehingga apapun resikonya kita bisa melaksanakan, karena itulah yang diberitakan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dulu Mbak Idham? Ya. Oke, terima kasih saudara. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Ya, Mbak Idham ya. Akhirul kalam, Allahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.